Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valiat Idzal Suryana. NPM saya 191000035. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum jaminan. Yang pertama itu pengertian hukum jaminan. Pada hakikatnya, hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin yaitu debitur dan penerima jaminan yaitu kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang yaitu kreditur tertentu dengan jaminan benda atau orang yang tertentu. Yang kedua itu menjelaskan tentang pengertian hukum jaminan menurut para ahli. Yang pertama itu hukum jaminan ini dijelaskan oleh sejumlah ahli. Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur dan debitur. Menurut uraian Satrio, hal ini menyangkut hak kreditur dan mengabaikan hak debitur. Yang kedua itu menurut Prof. M.A. Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Yang ketiga itu, sedangkan Sri Sodewi Masjun Sofwan menjelaskan, hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan. Lalu yang ketiga itu menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur hukum jaminan. Meskipun tidak ada konsep hukum tentang jaminan dalam undang-undang, KUH Perdata memuat aturan yang mengatur tentang jaminan secara umum. Dinyatakan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Menurut pasal 131 KUH Perdata, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Alhasil, berdasarkan pasal ini, seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas hutang. Barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap mereka. Menurut pasal 1132 KUH Perdata, dan hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Yang ketiga itu menjelaskan tentang sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, kecuali jika didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Akibatnya, pengaturan jaminan adalah kesepakatan, aksesori, tambahan, atau lanjutan. Karena tidak ada yang dapat menjamin hutang jika tidak berwujud. Perjanjian jaminan akan diselesaikan setelah perjanjian pokok diselesaikan. Yang kelima itu menjelaskan tentang ruang lingkup hukum jaminan. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan
khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Yang pertama itu yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia. Yang kedua itu jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi BOP, tanggung-menanggung, atau disebut dengan tanggung renteng, dan garansi bank. Yang keenam itu menjelaskan tentang unsur-unsur hukum jaminan. Yang pertama itu adanya fasilitas kredit yang diawali dari pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Yang kedua itu adanya kaidah-kaidah hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi, serta kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga itu adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Lalu yang keempat itu adanya pemberi dan penerima jaminan. Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang ketujuh itu menjelaskan tentang asas-asas hukum jaminan. Asas yang pertama itu asas publicity, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksud supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kota. Pendaftaran fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia pada kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu Syah Bandar. Lalu yang kedua itu asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya memiliki dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain berdasarkan hak pakai. Lalu yang ketiga itu asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Yang keempat itu asas in-basic styling, yaitu barang jaminan atau gadai harus berada pada penerima gadai. Yang kelima itu asas spesialis, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Lalu yang kedelapan itu menjelaskan tentang jenis-jenis jaminan kebendaan. Tadi telah dijelaskan jika terdapat pasal yang mengatur barang-barang sebagai agunan yang dikenal sebagai jaminan kebendaan.
Berikut adalah jenis-jenis jaminan kebendaan. Yang pertama itu gadai. Barang yang digadaikan adalah barang bergerak yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud seperti perhiasan dan hak untuk mendapat uang atau surat piutang. Jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman, kreditur dapat memiliki barang yang digadaikan. Menurut pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata, eksekusi barang gadai dapat dilakukan dalam salah satu dari dua bentuk, yakni eksekusi langsung atau eksekusi berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Yang kedua itu fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan selama benda yang dialihkan hak kepemilikan tersebut tetap berada di bawah kendali pemilik benda. Fidusia diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Benda fidusia mencakup benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Lalu yang ketiga itu adalah hipotek. Hipotek adalah klaim hukum atas harta tak gerak yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Objek cicilan adalah kapal dengan kapasitas kargo 20 meter kubik, pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata, serta UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bab 4 hipotek dan piutang pelayaran yang didahulukan mengatur hal ini apa yang terjadi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Menurut pasal 1178 KUH Perdata, pelaksanaan hipotek dalam kasus debitur wan prestasi atau melanggar janji memberi pinjam, maka kreditur sebagai pemegang hipotek di kapal berhak untuk melakukan penjualan lelang publik atas kapal yang sudah dibebani hipotek. Hasil penjualan kapal digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur. Kini, Anda sudah tahu bahwa hukum jaminan beserta prosedurnya mampu membantu mendapatkan dana tambahan. Jadi hal tersebut secara seksama sebelumnya mengambil langkah tersebut. Lalu yang ke-8 itu menjelaskan tentang jaminan umum dan jaminan khusus. Dapat atau tidaknya suatu objek digunakan sebagai jaminan utang tergantung pada lembaga penjamin. Yang pertama itu jaminan umum. Sesuai pasal 1131 KUH Perdata, KUPER, semua barang yang dimiliki oleh penghutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, saat ini atau yang akan datang menjadi tangguhan untuk segala perikatan perseorangan, inilah yang disebut sebagai jaminan umum. Yang kedua itu jaminan khusus. Ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan tanggungan hutang atau yang dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksud untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur di masa mendatang. Sekian dari presentasi yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.